Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Al-Qadi Abi Syuja' Al-Asfahani. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab beliau bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kepada seluruh guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita. Bihadhihi niyyah wa qul liman wasalafu shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian kita bacakan surah Fatihah untuk kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan keafiatan rohani dan jasmaninya, dan dilancarkan segala urusannya. Dan semoga beliau dilancarkan semua rezekinya sehingga bisa membiayai kita hingga akhir nanti. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian yang terakhir kita baca surah Fatihah untuk Abuya, Profesor Dr. Said Taqi Surat beserta istri, kemudian kepada Bunya Nisrin, semoga, dan juga pada Kiai Sofan, semoga mereka semua diberikan kesehatan lahir batin, disembuhkan penyakitnya seandainya sedang sakit. Bihadhihi niyyah wa qul liman wasalafu shalih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik teman-teman, di bulan puasa yang penuh berkah ini kita perbaiki niat ya. Kita berniat benar-benar belajar karena Allah Ta'ala ya. Baik teman-teman, siapkan kitabnya atau mungkin catatannya. Kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu kita berbicara tentang puasa. Ya, teman-teman pasti sudah belajar puasa, namun nanti sedikit ada tambahan ya, mungkin dari saya. Semoga nanti bisa membantu pemahaman teman-teman. Kita membahas puasa, nah pas sekali karena bulan ini bulan puasa Ramadan, maka alangkah baiknya kita kembali memahami apa makna dari puasa. Ya. Puasa ini adalah amalan dari zaman dulu ya. Dulu sekali juga umat-umat terdahulu juga berpuasa. Puasa tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saja, umat-umat yang lain pun juga berpuasa. Walaupun nanti beda-beda tata caranya. Baik, kita coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannifu kitabus siyam. Kita membahas tentang kitab as-siyam, berpuasa. Ya. Sebelum kita baca teksnya, di sini saya ingin menjabarkan apa arti puasa. Yang teman-teman pasti sudah tahu ya. Puasa itu yang mana bahasa Arabnya as-shaum atau as-siyam. Secara bahasa Arab artinya al-imsaku. Al-imsaku yang mana artinya adalah menahan. Ya. Arti dari puasa artinya menahan. Dalam Al-Quran itu
sebagaimana diceritakan bahwasanya Sayyidatuna Maryam itu pernah mengatakan bahwa saya berpuasa, ya. Tapi maksudnya di situ artinya menahan dari berkata-kata sesuatu yang tidak diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengandung Sayyidina Isa alaihi salam. Ya. Oke, secara fikih artinya adalah menahan dari yang membatalkan puasa, ya. Yang membatalkan puasa nanti ada di bawah di slide selanjutnya nanti, ya. Dan dengan niat tertentu. Nah, niat itu menjadi salah satu pembeda antara ibadah yang A dengan ibadah yang B. Kemudian membedakan antara ini ibadah ataupun kebiasaan yang lain. Itu fungsinya niat, ya. Ini niat itu membedakan apakah ini ibadah atau tidak. Kayak orang tidur. Orang yang tidur kalau nggak ada niat, udah dia dianggap tidur biasa. Tapi kalau niatnya untuk ibadah, saya ingin tidur nih supaya nanti bisa tahajud, ya. Atau saya ingin tidur supaya nanti ketika pelajaran berikutnya saya nggak ngantuk. Nah, niatnya seperti itu, maka dapat pahala. Sama orang berpuasa artinya kan menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau dia nggak pakai niat, ya nggak pakai niat, dia cuma puasa, ya udah dia cuma menahan lapar dan haus, nggak ada pahalanya sama sekali. Oke. Dari terbit fajar, yaitu ketika azan subuh, ya, hingga terbenam matahari hingga azan maghrib. Pada hari yang diperbolehkan, ya. Pada hari yang diperbolehkan untuk berpuasa, ya, bulan Ramadan, ya, dan lain sebagainya. Kan nanti ada yang nggak boleh kita puasa seperti hari raya, ya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kita diharamkan untuk berpuasa. Jadi ada hari-hari yang diperbolehkan. Dan dilakukan oleh umat Islam yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Itu artinya puasa. Nah, secara fikih, ini saya terjemahkan dalam kitab yang saya punya. Tapi enggak saya tampilkan, ya. Nah, itu arti dari berpuasa. Oke, kita masuk ke kitabnya. Wasyara itu wujubus siyami arba'atu asya. Dan utawi piro-piro syarat wajib berpuasa itu ada 4 macam. Jadi ketika seseorang telah mencakup 4 macam ini, ya, 4 persyaratan ini, maka dia mendapatkan kewajiban untuk melakukan berpuasa. Kalau terdapat pada orang ini 4 macam syarat, maka dia wajib melakukan puasa. Yang pertama, al-Islamu, dia wajib beragama Islam. Ya, beragama Islam. Kalau dia punya KTP, lihat KTP-nya Islam. Ya. Dan yang kedua, wal bulugh, baligh, ya, mencapai batas dewasa. Baligh itu kan apa kemarin? Mencapai usia wajib melakukan syariat Islam. Ternyata baligh. Usianya udah mencapai, ya, beban syariat. Kemudian wal aqlu, dan yang ketiga artinya berakal. Berakal maksudnya dia waras, bukan ketika dia sedang gila. Jadi dia waras, berakal. Wal qudratu 'ala shaum, dan mampu, ya, wal qudratu itu mampu, 'ala shaum, berpuasa. Berpuasa tapi secara fisik, ya. Secara fisik dia mampu untuk berpuasa. Nah, nanti ada beberapa rukhsah, ya. Kalau dia lagi sakit atau lagi mungkin lagi menyusui atau lagi hamil, nanti ada pembahasan tersendiri. Oke, lanjut. Wa itu shaumi arba'atu asya, dan utawi fardu puasa iku 4 macam. Atau mungkin kita pakai bahasa yang lain, rukun puasa, ya. Rukun puasa itu ada 4. Yang pertama an-niyatu, yang pertama adalah niat.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap perbuatan itu akan mendapatkan pahala ataupun dosa tergantung niatnya. Ya. Teman-teman sekarang lagi belajar, apakah niatnya mau belajar atau enggak? Kalau teman-teman duduk di bangku kelasnya, niatnya ingin belajar, maka selama teman-teman belajar di kelas ya berjam-jam itu ada pahalanya. Kalau nggak ada niatnya ya udah, yang penting masuk, yang penting ya udahlah, yang penting absen ya. Males nyatat, aku mau tidur aja, ya udah, nggak ada pahalanya. Yang ada hanya sia-sia. Niat. Oke, kita kembali ke niat. Nah, ini berbeda ya, niat puasa sama niatnya ibadah-ibadah yang lain. Kalau ini niatnya di waktu malam. Kalau bahasa Arabnya itu bitun niat. Untuk puasa khususnya Ramadan ataupun puasa fardu itu wajib ya berniatnya di malam hari. Ya habis maghrib itu udah bisa dihitung ya. Habis maghrib sampai sebelum terbit fajar atau sampai imsak. Ya, biasanya di kita Indonesia habis sholat witir atau sholat tarawih itu baca niat. Nah, lafaz niat itu sebenarnya banyak ya versinya. Nah, saya ngambil di sini yang ada di kitab saya saja. Nawaitu shauma ghadin an ada'i faradhi ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa besok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan, maksudnya fardu puasa di tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini ada yang di kitab saya ya. Jadi dibaca fardhi Ramadhana hadhis sanata. Nanti ada yang biasa kita pakai nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadhis sanata lillahi ta'ala. Atau misalnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi yang masyhur ini ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini sebenarnya ini salah ya. Kalau dari segi nahwunya sebenarnya salah. Ramadhana itu dibaca Ramadhana itu salah kalau asanatanya dibaca asanati. Nanti itu ada perdebatan ya. Jadi yang benar itu Ramadhananya dibaca fathah ya, hadis sanata dibaca taknya fathah. Atau kalau pengen kasrah fardhi ramadhani hadis sanati. Nah, itu masalah nahwu ya, ilmu nahwu. Oke. Jadi itu niatnya. Sengajaku berpuasa besok hari untuk menunaikan fardu Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Kemudian kita berbicara sedikit tentang niat. Untuk puasa wajib, ya wajib berniat di waktu malam. Malam itu dihitung setelah maghrib sampai sebelum subuh. Itu namanya malam. Oke. Nah, itu puasa wajib. Misalnya teman-teman pernah melakukan nazar. Nazar itu wajib dilaksanakan. Tahu nazar ya? Nazar itu adalah janji melakukan sesuatu kebaikan ketika apa yang dia inginkan tercapai. Misalnya, seandainya saya ranking 1, peringkat 1, juara 1, ya, maka saya akan memberikan teman-teman makan dengan budget per orang 20.000. Kemudian dia mendapatkan juara 1. Nah, maka wajib melakukannya. Jadi wajib ngasih 20.000 ke teman-temannya buat ditraktir. Atau misalnya puasa. Saya misalnya jadi juara pertama, saya akan puasa selama 2 hari. Kemudian ternyata dia juara, maka dia wajib melakukan puasa. Nah, nama puasanya itu puasa nadar. Oke. Nazar atau puasa yang berjanji ya, janji sama Allah untuk melakukan kebaikan.
Kemudian untuk jika puasa sunnah tidak wajib berniat di malam hari. Tidak wajib misalnya puasa Senin Kamis, puasa Daud ya, puasa putih, Ayyamul Bid ya, dan lain sebagainya. Itu tidak diwajibkan berniat di malam hari, tidak diwajibkan. Tapi disunnahkan ya. Jadi boleh berniat setelah terbit fajar. Jadi habis subuh misalnya, ya Allah, hari ini Senin ya, udahlah aku niat puasa deh. Nawaitu shauma isnain hadzal yaum lillahi ta'ala. Udah ya, itu sah. Jadi waktunya itu setelah terbit fajar hingga sebelum matahari zawal ya, sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur itu diperbolehkan dia memasukkan niat setelah fajar atau setelah subuh itu boleh, asalkan puasanya puasa sunnah. Tapi para ulama memberikan catatan tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sebelumnya jangan ada minum dulu atau makan dulu. Ya, sebagaimana cerita yang masyhur ya. Suatu ketika Sayyidina Muhammad SAW bertanya kepada istri beliau, Sayyidina Aisyah, wahai istriku, apakah ada makanan hari ini? Ya, karena beliau ingin makan ya, mungkin beliau sedang lapar ketika itu. Kata Siti Aisyah, mohon maaf wahai Rasulullah, ya mungkin di dapur itu lagi nggak ada apa-apa, ya, nggak ada makanan lah istilahnya. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai istriku, ya udah kalau begitu ana shaim, saya berpuasa sekarang. Nah itu belum ya, mungkin pengen makan pagi sarapan ternyata nggak ada apa-apa. Atau mungkin emang lagi nggak punya duit ya ketika itu beliau, dan nggak ada kemungkinan untuk membeli makanan. Terus kata Nabi, ya udah saya berpuasa. Nah, itu kan setelah subuh, dan beliau ketika itu puasa sunnah. Ya udah nggak apa-apa. Itu ya. Jadi misalnya teman-teman biasa puasa Senin Kamis, tiba-tiba lupa niat tadi malam, ya udah niat aja, asalkan nggak makan dan minum, gitu ya. Kalau seandainya udah makan dan minum, ya nggak sah niatnya, ya nggak usah puasa, gitu ya. Dan yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi. Ada yang membaca wal imsaku anil ukli, dibaca ukli wasyurbi. Jadi menahan makan dan minum, sekalipun sedikit. Jadi emang menahan makan dan minum, boleh makan dan minum sekalipun sedikit ya, walaupun nanti ada jagung misalnya, nyobain 1 biji jagung yang ada di jagungnya, itu juga nggak boleh. Jika lupa ya lupa, tidak batal. Jadi misalnya tiba-tiba dia minum ya, gluguk, terus temannya negor, ente puasa bro. Hah, oh ya udah, lupa. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau dibuat-buat ya nggak boleh ya. Maaf lupa, itu nggak boleh. Tapi seandainya dia lupa, itu nggak batal. Berarti Allah sedang ngasih dia minum rezeki dia. Ya, ini benar-benar lupa ya, bukan dibuat-buat. Kadang orang ada yang lupa dia lagi puasa, tiba-tiba nyicipin aja 1 donat lagi, 1 biji donat dia makan, habis, loh baru ingat lah, gue kan lagi puasa nih. Ya udah gitu. Nah seandainya ketika dia ingat itu masih lagi ngunyah nih, ngunyah bakwan atau ngunyah apa gitu, gue puasa nih. Ketika teman-teman kayak gitu langsung dimuntahkan, jangan diteguk ya atau dimakan. Kalau diteguk batal puasanya. Maksudnya batal. Ya intinya kalau lupa itu nggak batal. Dan jika tidak tahu kalau itu membatalkan puasa, maka tidak membatalkan dengan syarat dia baru masuk Islam. Orang mualaf misalnya kan kadang nggak tahu ya apa-apa yang membatalkan puasa. Atau dia tinggal jauh dari ulama, kiai, asatidz. Jadi nggak tahu nih hal-hal yang membatalkan puasa, itu nggak apa-apa. Misalnya, kita nggak tahu ya, orang kadang emang nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar,
terus dia puasa, oh ternyata dia baru tahu kalau minum itu membatalkan puasa. Dia kira cuma makan doang yang membatalkan, kalau minum enggak. Nah, itu enggak masalah. Oke, kemudian yang ketiga wal jima', ya. Wal jima'u atau wal jima'i, wal imsaku 'anil jima'i. Menahan diri untuk melakukan hubungan seksual. Melakukan hubungan seksual, seks ya, bagi yang udah menikah dengan sengaja. Jika lupa dan dipaksa tidak membatalkan. Ini kadang mungkin lupa ya, gimana ya, hubungan seks itu lupa ya. Allah alam itu. Jadi seandainya dia emang lupa, maka itu tidak mengapa. Kalau misalnya dipaksa, dia lagi dibunuh, pengen dibunuh. Ayo, hubungan seksual sama siapa gitu. Dipaksa, maka itu tidak membatalkan menurut para ulama. Walaupun ini jadi perdebatan ya. Kemudian yang keempat, wa ta'ammudil qai'i, dan menahan diri dari muntah sengaja. Muntah ini dengan sengaja ya. Misalnya ini sengaja dia nyium-nyium sesuatu bau yang busuk. Dia cium ya, dia ngeplay gitu ya, tiba-tiba muntah. Nah, sengaja ngelakuin itu maka batal. Tapi seandainya nggak sengaja lewat di tempat pembuangan sampah, muntah. Nah, itu nggak membatalkan puasa. Nah, tapi kan biasanya ini perlu hati-hati ya. Ketika muntah itu lihat di sini banyak penuh nggak, lendir atau bekas nasi, teman-teman langsung kumur-kumur, bersihkan mulutnya, langsung dibuang. Dibuang, ludah sampai merasa nggak ada apa-apa lagi dalam mulutnya. Oke, di sini ada tambahan di kitab saya, di kitab teman-teman ini nggak ada, silakan dicatat saja. Kemudian fardunya yang lain adalah mengetahui waktu berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi harus tahu ya waktunya awal berpuasa dan waktunya berbuka puasa. Jadi wajib ini harus tahu. Kemudian jika dia batal puasa Ramadan, maka wajib mengqadanya dan wajib menahan makan dan minum hingga terbenam matahari sampai maghrib. Jadi misalnya kita atau teman-teman atau siapapun ketika di bulan Ramadan ini batal melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka nanti wajib dia qadha dan teman-teman wajib menahan makan dan minum. Jadi mentang-mentang batal, gue makan aja nih, kan gue batal, nggak boleh ya. Di puasa Ramadan, teman-teman wajib tetap menahan makan dan minum sampai azan maghrib. Itu ya. Oke, kemudian di sini ada tambahan, ini nggak masuk ke fardu berpuasa ya. Sebenarnya apa sih makna dari Ramadan? Ramadan itu artinya membakar dosa. Ya. Yuhrikuz dzunuba. Artinya membakar dosa. Atau ada juga yang mengatakan Ramadan itu artinya adalah panas terik karena musim panas. Karena zaman dulu ya, pada zaman sahabat, kalau Ramadan itu pasti musim panas. Ya dulu juga mungkin musim panas, jarang hujan gitu ya. Tapi karena bulan Hijriah ini makin kesini makin maju, dulu kan Ramadan sempat bulan Agustus. 17 Agustus 1945 itu kan bulan Ramadan. Nah, tiba-tiba Ramadan bisa di bulan April, musim hujan. Nah, itu tadi rukun-rukun berpuasa. Teman-teman udah tahu lah ya. Oke, lanjut. Kita membahas ada hal-hal yang membatalkan puasa. Waladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Dan yang membatalkan puasa ya. Waladzi, dan yang yuftiru membatalkan bihi dengannya alladzi as-shaimu oleh orang yang berpuasa. Asyratu asya'a itu ada 10 macam.
Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi. Yang pertama, sesuatu, ma itu sesuatu, wasala yang sampai, amdan secara sengaja, ilal jauf, ke rongga atau lubang. Jadi misalnya ada sesuatu yang masuk dengan sengaja nih. Ini ingat, amdannya ada sengaja. Misalnya korek telinga, teman-teman. Ini kan rongga ya. Teman-teman colok sampai dalam, itu batal puasanya. Kalau misalnya lagi korek-korek hidung, ya, masukin sampai ke dalam, itu batal. Ya, atau apapun itu batal. Atau misalnya nanti memasukkan sesuatu ke dalam duburnya, ya, colek-colek tangan misalnya, lagi bersih BAB, nah, makanya perlu hati-hati ya. BAB itu jangan terlalu dalam juga, nanti dicoloknya, takutnya membatalkan puasa. Itu yang pertama. Atau yang kedua sama ya, ma wasala amdan ilar ra'si. Jadi sampai sesuatu dengan sengaja ilar ra'si, ke kepala. Maksudnya kepala di sini nanti ada syarahnya. Jadi di kepalanya itu ada luka yang menganga ya, yang tembus ke otaknya. Jadi misalnya ada lubang di sini gede, mungkin gara-gara dia kena golok atau apa ya. Kan ada ya di video itu orang kena golok kepalanya dalam, dicopot, nah itu kan ada lubangnya. Nah, teman-teman, misalnya dimasukin sesuatu, itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi bukan kepala ya maksudnya. Jadi kepala itu maksudnya ada luka yang masuk ke dalam, terus teman-teman masukin sesuatu dengan sengaja lagi ya, itu membatalkan puasa. Kemudian wal huknatu fi ahadis sabilain. Wal huknah, dan menyuntikkan sesuatu. Huknah itu menyuntikkan. Maksudnya di sini nanti huknah itu adalah obat. Fi ahadis sabilain, padahal salah satu dua jalan. Maksudnya kubul dubur. Jadi dimasukkan sesuatu obat atau apapun itu bendanya, kedua jalan itu juga membatalkan puasa. Ibaratnya memasukkan obat di dubur ya. Kan sekarang, atau teman-teman pernah ya. Biasanya anak kecil itu kan, ini contohnya aja. Memasukkannya misalnya ada anak kecil, ibaratnya ya, kan anak kecil tuh nggak boleh minum obat. Jadi kalau minum obat tuh dimasukin ke dalam pantatnya. Nah misalnya ada orang yang nggak bisa minum obat, mau nggak mau harus dimasukkan ke duburnya. Ketika dia berpuasa itu membatalkan puasa. Nah, berbeda nanti mungkin kalau suntik. Kalau nyuntik itu selama dia bukan, yang disuntikkan itu bukan zat-zat yang isinya makanan, itu jadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang nggak batal. Jadi nyuntik itu ya, nyuntik sesuatu. Kalau kena jarum nggak apa-apa ya. Jadi ada yang mengatakan batal, ada yang enggak. Tapi lebih hati-hati teman-teman kalau mau nyuntik, apalagi vaksin sekarang, itu lebih baik vaksinnya habis buka puasa saja. Lebih hati-hati ya. Walaupun juga ada yang mengatakan boleh selama dia hal-hal yang emang urgent, suntik, itu dia mengatakan boleh. Itu terserah teman-teman mau pakai yang mana. Saya pribadi buat hati-hati, biasanya habis berbuka aja nyuntik. Kecuali misalnya dia emang sakit ya, sakitnya parah, harus disuntik ketika itu juga ya nggak apa-apa. Kemudian wal qai'u amdan. Ini sudah dijelaskan tadi ya, muntah secara sengaja. Kemudian wal wat'u amdan fil farji, dan berhubungan seksual bagi yang sudah menikah amdan secara sengaja fil farji ya, di dalam kemaluan. Kemudian wal inzalu an mubasyaratin, dan keluar air mani an mubasyaratin disebabkan mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan kulit ya. Atau saya bahasakan di sini merangsangkan diri. Sebagai suami istri, makanya kadang suami istri itu nggak boleh terlalu bermesra-mesraan ketika puasa.
lebih baik menghindari diri masing-masing. Ya. Takutnya keluar air mani untuk laki-laki, maka batal. Atau misalnya onani ya untuk laki-laki atau yang lain. Intinya kalau keluar mani laki-laki itu batal. Kemudian di sini diperjelas jika sebab tidur, kalau ketiduran itu tidak membatalkan puasa. Jadi misalnya laki-laki ini tiba-tiba keluar maninya waktu tidur, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian wal haidu, haid, perempuan ya, tiba-tiba perempuannya haid, ya, ini mau nggak mau ya, sekalipun misalnya 2 menit lagi buka, tiba-tiba haid, ya udah batal. Jadi emang kodratnya ya, diterima aja. Wan nifas dan nifas, haid itu menstruasi, nifas kalau bahasa kedokterannya lokhia. Ya. Kemudian wal junun, gila, tiba-tiba jadi orang gila dia, ngehack dia ya, mungkin kebanyakan hafalan, tiba-tiba gila. Warid datu dan dia murtad. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ini yang terakhir, kita baca dulu. Yustahabbu dan dianjurkan atau disunnahkan. Fisaumi ketika berpuasa salah satu asya 3 hal. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Nanti di kitab dijelaskan alangkah baiknya buka dengan kurma dulu. Jadi cari kurma, dimakan kurma awalan. Jadi awwalul luqmatin fihi. Yang pertama kali dikunyah, dimasukkan dalam mulut itu adalah kurma. Kurma rutop ya. Kurma rutop itu kurma basah. Setengah matang ya, atau ajwa, kurmanya Nabi kalau ada. Kalau di pondok nggak ada ya udah. Pakai kalau nggak ada, kalau tidak ada dengan air. Jadi air dulu. Minum air, baru nanti makan gorengan, atau mau makan semangka, atau yang manis-manis. Jadi kalau secara aturannya, jadi makan kurma dulu, baru minum, baru makan yang manis-manis dulu. Manis-manis bebas ya, misalnya apa gitu ya, yang manis. Trijel atau apapun itu ya. Puding, jangan langsung makan nasi dulu. Jadi takjil dulu, makan takjil dulu yang manis-manis, baru nanti makan yang berat-berat. Kemudian wa ta'khirus sahur, ta'khirus suhur ya, atau sahur, mengakhirkan bersahur. Sahur ya minimal itu kan 30 menit ya, sebelum azan subuh. Itu sunnahnya 30 menit sebelum subuh. Atau misalnya 15 menit ya. Intinya diakhirkan sahurnya. Jangan nggak sahur ya, harus sahur walaupun seteguk air. Karena kata Nabi, bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan, ada kebaikannya. Ya mungkin kebaikannya nanti pas besok puasa, walaupun seteguk air, insya Allah itu tahan, nggak haus. Ya, jadi jangan sok-sokan, malas sahur, aku kuat kok. Ya nggak masalah gitu ya. Ini masalah keberkahannya dan Nabi juga nyuruh bersahurlah. Karena ini juga membedakan untuk puasa wisol ya, puasa terus-terusan. Dan kenapa diakhirkan? Karena mungkin beberapa agama kayak Nasrani itu dia di awal-awal malam itu sahurnya. Jadi nggak subuh kayak kita. Itu juga membedakan nanti antara kita sama agama yang lain. Kemudian watarkul hujri minal kalam, ya, meninggalkan berkata kotor dan keji. Jadi yang biasa berkata-kata kotor ya, bentar-bentar bilang b ya, gob gitu ya, atau anj, itu nggak boleh. Jadi ditinggalkan aja. Jadi biasanya masya Allah itu aja ya diganti. Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Jadi kata-kata yang kotor, yang keji ya, itu ditinggalkan ketika berpuasa. Oke, di sini ada saya tambahkan, di antaranya lagi dianjurkan ketika berpuasa itu meninggalkan keinginan syahwat yang tidak membatalkan, seperti mencium tumbuh-tumbuhan yang wangi atau memakai parfum ya. Itu juga dihindari ketika berpuasa. Karena para ulama ada yang mengatakan makruh ya, pakai wangian atau mencium hal-hal yang wangi. Kemudian selanjutnya bekam, berbekam dengan mengeluarkan darah.
Nah, itu juga dianjurkan untuk ditinggalkan. Kemudian mencicipi rasa makanan karena khawatir tertelan, kecuali karena ada hajat atau kebutuhan. Kalau dia kerjaannya sebagai koki, ya udah cicipin aja di ujung lidahnya. Gitu ya. Gitu. Tapi bagi kita yang bukan chef, bukan tukang masak, pengen nyoba-nyobain, itu makruh. Kemudian mandi besar di malam hari bagi yang junub. Nah, misalnya tiba-tiba keluar mani atau selesai haid, ya udah mandi aja malam. Atau misalnya yang udah nikah, berhubungan suami istri, habis berhubungan suami istri langsung aja mandi, jangan nunggu subuh, ya takutnya nanti keburu imsak. Kemudian membaca doa setelah berbuka puasa. Di sini ada doanya, ini di kitab saya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu dhahabat dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani wa sumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma waffiqna lis-siyami wa ballighna fihi al-qiyama wa 'inna 'alaihi wan nasu niyam wa adkhilna al-jannata bisalam. Itu silakan ya di doa. Ya, yang biasa kita baca ya. Jadi baca doa itu setelah kita berbuka. Jadi bagusnya itu teman-teman ambil kurma, baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, baru baca doa ini, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'alaika rizqi wa 'alaika tawakkaltu wa 'ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Tuh. Jadi buka dulu, makan bismillah, Allahumma barik lana, baru baca doa puasa. Kemudian selanjutnya i'tikaf khususnya di akhir Ramadan 10 hari ya, 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kemudian perbanyak sedekah, membaca Al-Qur'an dan tadarus ya, baca Al-Qur'an sehari sejuz ya. Sholawat juga, perbanyak berbuat kebaikan apapun karena pada bulan Ramadan semua dilipat gandakan. Ya intinya berbuat baik aja ketika bulan Ramadan. Perbanyak senyum. Yang cemberut, yang biasa suka cemberut, perbanyak senyum dan lain sebagainya. Intinya yang baik-baik ketika di bulan Ramadan. Baik, sampai sini saja. Semoga bisa dipahami. Dan mohon maaf, sekali lagi kita nggak bisa bertatap muka karena ini dauhnya Bu Nyai. Karena saya nggak diizinkan untuk bertatap muka. Baik, sekian kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.